Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat di dalam belajar. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalamanku di sekolah, dan kita udah sampai kepada pembelajaran 4. Marilah kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Benny mendapat tugas dari sekolah. Benny harus membawa daun kelapa. Benny belum mengetahui kegunaannya. Ibu guru merahasiakannya. Tahukah kamu apa kegunaan daun kelapa? Ayo amati gambar berikut. Buatlah pertanyaan tentang gambar tersebut. Mintalah temanmu menjawabnya. Ya Ibu, beri contoh pertanyaannya. Apa bahan untuk membuat anyaman ketupat? Jawaban teman, daun kelapa. Perhatikan percakapan Benny. Benny sedang bercakap-cakap dengan Bu Guru. Buatlah ketupat menggunakan daun kelapa. Sediakan 2 helai daun kelapa. Pernahkah kamu membuat kerajinan dari dedaunan? Kali ini kamu akan membuat anyaman cangkang ketupat dari daun kelapa. Cara membuatnya adalah gulung satu sisi janur sampai 3 kali pada tangan. Ingat posisi pangkal janur menghadap ke atas. 2. Ambil sisi janur satu lagi, seperti langkah sebelumnya, gulung pada tangan sebanyak 3 kali. Posisi pangkal janur menghadap ke bawah. 3. Buatlah kedua gulungan saling bersilangan. Janur masih dalam posisi tergulung. Kemudian yang keempat, ambil satu ujung, kemudian putar ke belakang susunan janur. 5. Masukkan ujung janur yang sudah diputar ke belakang, kemudian janur yang berada pada posisi tengah. 6. Teruskan anyaman sampai bawah. Lakukan langkah sama dengan janur yang satu lagi. Hore, aku dapat membuat ketupat. Ayo, ceritakan ke teman-temanmu. Ini adalah pengalamanmu membuat anyaman ketupat. Wah, Benny senang sekali ya bisa membuat anyaman ketupat. Pasti kamu juga bisa dong. Daun kelapa berguna untuk cangkang ketupat. Banyak jenis daun lainnya yang berguna bagimu, seperti daun mangga, daun singkong, dan daun pepaya. Amatilah 5 jenis daun di sekitarmu. Ukurlah panjang tangkai daunnya. Catat hasilnya pada kolom berikut. Ukuran dalam satuan sentimeter. Oke, Ibu sudah menuliskan panjang daunnya dalam ukuran sentimeter. Ya, ini hanya contoh saja ya. Kalian nanti bisa mengukurnya sendiri. Salin hasilmu pada titik-titik berikut. Ubah ke dalam satuan meter. Oke, kita hitung dulu ya dengan caranya. Nah, sekarang 120 cm mau kita rubah menjadi meter. Sentimeter ke meter berarti harus dibagi dengan 100. Maka 120 dibagi 100. Nah, ini nolnya boleh kita coret ya anak-anak. Yang di belakang itu kan ada 0, maka kita coret atas bawah sama ya nyoretnya. Itu berarti 1 ya nyoretnya.
Hasilnya adalah 12/10. 12/10 itu berarti per 10 satu angka di belakang koma hasilnya ya. Nah, perhatikan. Angka pembilangnya itu adalah 12 ya. Berarti kalau satu angka di belakang koma menjadi 1,2 ya. Satu angka di belakang koma. Nah, kita tulis di sini 1,2. Kemudian 11 cm dirubah menjadi meter, sama seperti tadi dibagi dengan 100. Nah, kalau tadi 12/10 ya, per 10 itu satu angka di belakang koma. Nah, sekarang per 100. Per 100 itu dua angka di belakang koma ya hasilnya. Ya, selalu kita perhatikan pembilangnya. Pembilangnya itu 11, udah dua angka, 11 itu 1 dan 1. Maka kita tinggal memberi koma di depannya, 0, jadi 0,11. Ya, kita tulis di sini 0,11 meter. Kemudian nomor 3 sama. 12/100. Per 100 dua angka di belakang koma. Jadi hasilnya 0,12. Kita tulis. Kemudian nomor 4, 17, berarti 17/100. Dua angka di belakang koma, 0,17. Oke, kita tulis. Begitupun dengan 13. Kita bagi dengan 100. Dua angka di belakang koma, 0,13. Kita tulis di sini. Ya, begitulah anak-anak cara merubah satuan sentimeter ke meter. Benny telah selesai membuat ketupat. Kemudian Benny mendengarkan guru membaca puisi. Puisinya tentang ketupat. Coba dengarkan dengan seksama. Ketupat lebaran. Ketupat lebaran dengan sayap opor ayam. Disantap sepulang dari sholat Idul Fitri. Untuk kakek dan nenek, tetangga, sahabat. Senangnya subhanallah, sungguh nikmat. Ketupat lebaran dengan sambal goreng hati. Tersedia di meja sepulang dari sholat. Memang sedap dan enak dan gurih. Cobalah ketupat. Alhamdulillah, sungguh nikmat. Temukan kosakata baru dalam puisi. Diskusikan makna kata berikut. Katanya adalah 1 ketupat, opor, santap, nikmat, gurih. Lalu kalian cari maknanya. Nah, ini dia Ibu sudah siapkan ya jawabannya. Ketupat adalah makanan yang dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman pucuk daun kelapa. Berbentuk kantong segi 4 atau persegi panjang, kemudian direbus dan dimakan sebagai pengganti nasi. Kemudian opor maknanya gulai ayam atau itik berkuah santan kental. Biasanya berwarna kekuning-kuningan yang dimasak dengan rempah-rempah. Kemudian santap maknanya makan dan minum. Lalu nikmat maknanya masakan yang enak dan lezat membuat orang yang memakannya merasa puas dan senang. Kemudian gurih, gurih maknanya makanan yang enak rasanya seperti ikan goreng. Kamu perlu menguji hasil diskusimu. Caranya kerjakan latihan berikut. Petunjuk, temukan kata yang sesuai dengan maknanya. Nomor 1, makan dan minum atau memakan, meminum. Ya, mana yang sesuai? Ya, betul, santap. Ya, membacanya dari bawah. Oke.
Kemudian nomor 2, dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa. Tadi apa? Iya betul, ketupat. Kemudian enak rasanya seperti ikan goreng. Itu berarti ya gurih. Kemudian gulai ayam atau itik dan sebagainya berkuah santan kental. Nah, tadi apa? Iya betul, opor. Yang terakhir, enak, lezat. Itu adalah nikmat. Ya, bagus sekali ya. Kalian sudah bisa menjawab semuanya. Ayo menulis, perhatikan temanmu membaca puisi. Gunakan ekspresi, intonasi, dan lafal. Ekspresi, intonasi, lafal. Tulislah puisi tentang lingkungan. Ya, nanti ini diartikan dulu ya, ekspresi itu apa, intonasi itu apa, lafal itu apa. Oke, ekspresi itu adalah raut wajah ataupun gerak tubuh sudah tepat dalam mengisyaratkan perasaan sesuai isi puisi. Itu namanya ekspresi. Kemudian intonasi, perubahan nada, tepatnya naik dan turunnya nada, juga tinggi dan rendahnya suara sudah sesuai dengan penekanan tertentu. Jadi ada tekanan naik turun, ya, tinggi rendahnya suara saat membacakan puisi. Kemudian lafal itu cara mengucapkan bunyi bahasa. Nah, sekarang puisi yang berjudul lingkungan. Ya, Ibu bacakan. Ku lupa memedulikan lingkunganku. Saat lingkunganku kotor, aku lupa membersihkannya. Saat lingkunganku tercemar, aku tidak membersihkannya. Lingkunganku, kau menjadi berpolusi karena kami. Kau menjadi kotor karena kami. Semua ulah itu kesalahan kami. Lingkungan hidupku, maafkanlah perbuatan kami. Maafkan pula kelalaian kami. Mulai saat ini, kami pasti akan menjagamu. Ya. Dari puisi ini mengandung pesan bahwa kita harus menjaga lingkungan kita ya. Jangan sampai kita merusaknya dengan cara mengotorinya. Jadi kalau lingkungan kita bersih, maka kita pun akan hidup nyaman dan sehat. Ya, sekarang kegiatan bersama orang tua. Kamu telah belajar tentang puisi. Ayo tulis puisi tentang lingkungan. Diskusikanlah bersama orang tuamu. Ya, tadi Ibu sudah memberikan contoh tentang puisi yang berjudul lingkungan. Kamu juga pasti bisa membuatnya. Oke? Nah, anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk kali ini di tema 5, subtema 2, pembelajaran 4. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bisa membantu kalian di dalam belajar. Terima kasih sudah menonton video Ibu dari awal hingga akhir. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah terlebih dahulu. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya.